kurang lebih 3 jam non-stop disertai angin kencang ini membuat warga panik. Hujan deras beserta angin tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sabtu 30 Mei 2020. Menimpa salah satu rumah warga di Desa Patoman lebih tepatnya. Warga menyebut hujan deras beserta angin ini terparah selama beberapa tahun terakhir. Sudah lama saya tinggal di sini, baru kali ini terjadi hujan deras angin dan menimpa rumah saya, kata Bu Misra, pemilik rumah yang menjadi korban. Warga lingkungan Patoman, Kelurahan Patoman, Kecamatan Bimbing Sari, Kabupaten Banyumas. Bu Misra mengatakan, sebelum terjadi pemadaman atau mati lampu, dirinya terdengar suara pohon tumbang dan seperti menimpa sesuatu karena suaranya sangat keras sampai membuat warga lain datang untuk melihat. Tidak disangka suara pohon tumbang tersebut menimpa rumahnya dan membuat atap rumah Bu Misra rusak parah. Meningkatkan imunitas di tengah pandemi. Virus corona saat ini sedang mewabah di Indonesia. Dapat diketahui bahwa jumlah orang positif virus corona sudah mencapai 25.773 orang dengan 1.573 korban meninggal dan 7.015 orang dinyatakan sembuh. Sabtu 30 Mei 2020. Virus ini banyak menjangkit pada orang yang berumur 40 tahun ke atas karena kekebalan tubuh yang sudah mulai menurun serta terdapat penyakit lain yang menjadikan korban mudah terserang virus corona. Meningkatkan imunitas di tengah pandemi merupakan hal yang harus dilakukan saat ini karena virus corona ini bisa menyerang siapa saja yang memiliki imunitas yang rendah sehingga dapat menjangkit virus corona. Meningkatkan imunitas tubuh dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun seperti di rumah atau di tempat kerja dengan cara berolahraga dengan teratur, istirahat yang cukup, minum vitamin, serta makan makanan yang bergizi dan tidak stres agar kondisi kita selalu stabil karena di saat seperti ini tubuh kita memerlukan dorongan diri agar kita tidak bermalas-malasan dan tetap semangat dalam meningkatkan imunitas agar terhindar dari virus corona. Nikah muda masih menjadi tren di era milenial. Banyuwangi, AN masih berusia 20 tahun. Namun di usianya yang masih belia itu, ia telah memutuskan untuk membangun bahtera rumah tangga. Ditemui pada Jumat 29 Mei 2020 di kediamannya, AN membeberkan alasan mengapa ia memilih untuk mengakhiri masa lajanya itu di usia yang masih 20 tahun. Saya merasa bahwa umur saya sudah cukup untuk bisa menikah dan juga saya kan udah pacaran sejak lama, udah ngerasa cocok satu sama lain. Selain itu, dia, sang suami maksudnya, sudah punya pekerjaan yang mapan. Jadi, tunggu apa lagi? Jelasnya. Selain AN, juga ada L yang memutuskan untuk menikah muda, tepatnya di usia 18 tahun. Hampir sama dengan AN, L memilih menikah karena telah berpacaran sejak lama dan merasa cocok satu sama lain. Cerita selama daring. Daring dalam jaringan. Itulah hal terpenting saat ini. Karena dengan daring, kita dapat melakukan hal yang seharusnya dilakukan ketika tatap muka. Seperti sekolah, bekerja, mengikuti ekstrakurikuler, wisuda, dan momen-momen penting yang lainnya. Dalam jaringan, merupakan bentuk nyata dari revolusi industri 4.0, yaitu Internet of Things atau IoT. Di balik daring, banyak orang mendapat nasib pilu, seperti harus hutang untuk membeli kuota, mencari sinyal, hingga ke sawah, bukit, atau bahkan menara tinggi. Harus dilakukan agar pendidikan yang didapat bisa optimal. Tetapi, jika dilihat dari perspektif yang lain, kita bisa lebih dekat dengan keluarga dan menghabiskan waktu yang banyak bersama keluarga. Selama daring masa pandemi COVID-19, ada sisi positif dan negatifnya. Dan percayalah,
Setelah badai akan muncul pelangi yang indah. Milda Aulia dari Akademi Kesehatan Rustida dan D3 Keperawatan. Menurutnya, selama kuliah daring ini cukup efektif, tetapi lebih efektif kuliah secara bertatap muka langsung. Karena ilmu yang didapat akan lebih dipahami dan diserap secara langsung. Dan terlebih lagi, jika ada praktikum, bukan hanya materi saja yang didapat, tapi harus juga ada video yang membuatnya akan lebih paham dan tidak membayang-bayangkan bagaimana praktikum tersebut. Dan kuliah daring ini juga mengenai masalah jaringan. Dia mengirim tugas banyak, mengeluarkan kuota, dan deadline tugas secara waktu yang bersamaan. Bobi Rizky Priyono, asal Politeknik Keuangan Negara STAN, jurusan D3 Akuntansi. Menurutnya perkuliahan hari ini ada suka dan ada dukanya. Sukanya karena lebih sering bertemu dengan keluarga, dan jika kalau mau makan nggak perlu mikir mau makan apa nantinya karena udah dimasakin. Dukanya karena jadi lebih banyak penugasan, ketiduran waktu mengikuti kuliah online, serta belajar jadi otodidak. Kemudian dari saudara Muhammad Khairil Rizky, asal Politeknik Keuangan Negara STAN, jurusan D3 Akuntansi. Menurutnya perkuliahan daring ini senang karena bisa bersama keluarga, jadi beban lumayan berkurang walaupun tugas yang cukup banyak. Selanjutnya, saudari Nuri Fatihatul Fariha dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Tadris Matematika. Selama kuliah daring ini, ia merasa bosan. Lalu, kebijakan kampus yang tidak sesuai dengan kemauan mahasiswa di kampusnya adalah potongan UKT yang masih belum ada kejelasan hingga sekarang. Selanjutnya, dari saudari Heti Dewi dari Universitas Negeri Malang dan Prodi Pendidikan Geografi. Selama kuliah daring ini, ia merasakan banyak tugas dan membuat semangat untuk menambah belajar. Merintih dan berdoa. Menurut kamu, pandemi COVID-19 ini gimana? Menurut aku, pandemi COVID-19 ini dahsyat karena skalanya menyamai perang dunia jika terus berlanjut. Hal ini terbukti karena banyaknya korban akibat COVID-19 di dunia. Karena pandemi kan harus mengisolasi diri di rumah, nggak boleh keluar-keluar. Kamu bosen nggak sih? Ya jelas bosan, nggak bisa ngapa-ngapain, dan nggak bisa kumpul-kumpul bareng teman-teman. Menurut kamu, apa yang bakal terjadi kalau pandemi virus corona ini berlangsung lebih lama? Menurut aku, jika pandemi ini berlangsung lebih lama, ya adanya penurunan populasi penduduk dan sangat drastis. Hal itu tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi krisis moneter, khususnya di Indonesia. Menurut kamu, kuliah daring di rumah itu gimana sih? Menurut aku, kuliah daring di rumah itu ada enaknya dan ada enggaknya. Enaknya dari segi makanan yang terjamin, dan enggak enaknya dari segi sinyal dan kuota internet yang cepat habis. Padahal bantuan kuota dari UNIF ditunggu, tapi belum turun-turun. Ya gitu deh. Apa yang menjadi keluhan terberat kamu selama pandemi corona ini?
Yang menjadi keluhan terberat aku itu ya sinyal, karena membutuhkan kesabaran ekstra. Salah satunya ketika presensi dan download jurnal, susahnya minta ampun. Oke, menurut kamu COVID-19 ini sebuah konspirasi bukan sih? Menurut aku COVID-19 ini bisa dibilang konspirasi atau enggak ya, karena beberapa pihak bilang juga konspirasi karena politik dari negara-negara maju yang ingin menguasai ekonomi dunia. Tapi juga bisa dibilang bukan konspirasi, tetapi merupakan musibah dari Yang Maha Kuasa. Kedepannya, apa yang menjadi harapan kamu jika pandemi ini masih berlanjut? Jika pandemi ini terus berlanjut, harapan saya adalah ayolah seluruh masyarakat Indonesia patuhi protokol kesehatan supaya segera usai pandemi corona ini dan dapat beraktivitas seperti biasa. Jujur, saya rindu Indonesia yang dulu.